Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali karena Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan 2 peristiwa kebakaran di Jakarta yang terjadi pada Kamis dini hari tadi. Ya, di Jakarta Timur, pemirsa, gudang penyimpanan barang aksesoris telepon genggam terbakar diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, pemirsa, di Jakarta Utara 3 bangunan ludes terbakar diduga ulah penghuni rumah yang bermain api. Kebakaran menimpa 3 bangunan di Jalan SMA 14 Cililitan, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Api dengan cepat merembet karena banyaknya material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 15 unit mobil dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara ini ada laporan, kita nggak paham ya, jangan ini dugaan sementara. Ini ada orang yang bermain api nih penyebabnya ya. Terdapat banyaknya rongsokan lalu menyambar ke barang-barang yang lainnya. Korban nihil tidak ada. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan barang aksesoris handphone di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Belum diketahui pemicu terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani jajaran Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda bentrok di wilayah Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga karena selisih paham terkait jasa penjagaan lahan. Bahkan salah satu kelompok membawa senapan. Aksi saling serang antara 2 kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara 2 kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame ya? Berantem apa gimana bang abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Oh, lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap 19 orang dalam peristiwa bentrok antara 2 kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki
satu tempat gitu Pak ya? Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam peristiwa ini Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin Pak? Kurang lebih ada 19 di Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan. Pemirsa, pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata api dan senjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Pemilik warung dan 2 orang pembeli pun ketakutan. Aksi penodongan dan pengancaman terjadi di sebuah warung Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas. Pelaku bersama 5 rekannya nekat menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang saat itu sedang berbelanja menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang berada di depan toko dengan menggunakan senjata tajam dan pistol. Keduanya ketakutan masuk ke dalam warung disusul oknum preman ini. Korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari para pelaku pun susah payah meyakinkan pelaku di tengah ketakutan. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama kelima temannya pun meninggalkan warung korban. Yang ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang juga pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi meresahkan warga. Di Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Akibat api menyambar saat mengganti selang tabung gas 3 kg, sebuah warung mie ayam Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Meski berhasil selamatkan diri, pemilik warung mie ayam dan pembantu alami luka bakar. Kobaran api membakar sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Tak lama berselang, pemilik warung mie ayam keluar menyelamatkan diri, namun mengalami luka bakar. Sejumlah warga sekitar berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air dan alat pemadam ringan. Api baru padam usai petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran disebabkan saat pembantu di warung mie ayam hendak mengganti selang regulator tabung gas 3 kg, tapi tak menyadari ada kompor di sebelahnya yang masih menyala, hingga api menyambar dan kebakaran tak terhindarkan. Tabung gas, jadi salah satu kompor itu masih menyala, jadi si pemilik warung ini mengganti gas itu saat ada kompor salah satu yang menyala. Kini, pemilik warung dan pembantu warung yang alami luka bakar menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menderita luka bakar akibat ledakan tabung gas LPG ukuran 12 kg. Pemirsa, ledakan tabung gas ukuran 12 kg terjadi di perumahan Agra Residen Jalan Karungrung, Kecamatan Rapocini. Dapur, ruang tengah, dan atap rumah hancur berantakan akibat kebocoran gas yang mengendap di dalam ruangan. Dalam kejadian ledakan tabung gas tersebut, Lili, wanita pemilik rumah berusia 68 tahun, terluka parah. Korban menderita luka bakar hingga 35% dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Adapun untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Pemirsa, seorang narapidana tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit pemirsa usai berpesta miras oplosan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebanyak 22 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka mengaku pusing dan mual diduga keracunan usai mengkonsumsi minuman keras yang dicampur metanol atau bahan dasar pembuat parfum. Para napi diketahui berpesta miras oplosan di aula lapas saat merayakan acara puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan kelas 61. Satu orang atas nama Ilham dilaporkan meninggal dunia. 2 orang kritis dirawat di ICU dan 11 lainnya berstatus kuning atau berpotensi besar memburuk. Dari lapas yang di Biaro ya. Kalau yang di sini masih bisa kita tangani semua, kecuali yang kritis-kritis itu ya. Kalau yang meninggal saya dapat informasi katanya ada 1 di RSUD. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten. Pelaku merupakan kekasih ibu korban yang bekerja sebagai petugas keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten bernama Heri Budiman ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Warga desa Rawaburung Kosambi tersebut ditangkap di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi memastikan pelaku merupakan kekasih ibu korban yang baru 2 bulan menjalin hubungan asmara. Polisi juga menyebut pelaku bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ini umur 13 seorang security yang bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, dan yang bersangkutan adalah pacar dari ibu korban. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan alhamdulillah tadi pagi Subdit Jatanras Polda Metro sudah berhasil menangkap pelakunya di Tasikmalaya. Nah, ini orang tuanya nih. Dia punya pacar. Anaknya. Sebelumnya, korban yang masih balita ditemukan meninggal di dalam kontrakan pelaku. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban mengalami luka bakar dan pukulan benda keras di bagian kepala serta ada luka memar di bagian belakang korban. Polisi kini mendalami motif pelaku melakukan tindakan keji tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Anak seorang kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi diduga menganiaya seorang warga karena tidak terima korban mengkritik orang tuanya. Ironisnya pemirsa, pada Lebaran lalu orang tua pelaku viral di media sosial karena aksi pungli minta THR sebesar 165 juta rupiah. Iya, oh samuku. Ya udah di bawah ngobrol. Ya udah tuh samuku. Ya udah tuh samuku atuh. Blunder banget. Viral di media sosial, seorang pemuda anak dari kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Nampak pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung pemukulan terhadap korban. Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala akibat pukulan pelaku langsung melakukan visum dan melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke kantor Polsek Kelapa Nunggal. Diduga penganiayaan terjadi karena pelaku tak terima korban mengkritik orang tuanya yang merupakan seorang kepala desa di media sosial. Pelaku pun langsung menghampiri rumah korban dan menganiayanya. Mengkritik soal sebenarnya bagaimana penggunaan dana di desa yang ditempati oleh
pelapor sendiri. Karena ketidaksukaan itu 2 hari yang lalu, tepatnya di malam hari sekitar jam 10, Lutfi datang ke rumahnya pelapor gitu kan, atau korban dalam hal ini. Lalu terjadi terjadi cekcok gitu dan langsung mukul 2 kali, ada di pelipis dan juga ada tamparan di kanan atau kiri, saya lupa persis. Pihak Polsek Kelapa Nunggal telah menerima laporan pelapor berinisial M dan perkaranya sampai saat ini masih kita dalami. Sebelumnya viral di media sosial Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan ayah dari pelaku meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Kepala desa meminta 165 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah ungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Diketahui tersangka merupakan pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan milik mantan Wakil Gubernur Sumsel terbakar. Penghuni rumah yang tidak bisa berjalan beruntung digotong cepat keluar oleh warga dan juga petugas berjibaku padamkan api. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah rumah mewah yang dijadikan gudang alat-alat sekolah di Jalan Aerobik, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Rabu siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik menjalar dari plafon lantai 2 rumah. Beruntung penghuni yang tidak bisa berjalan berhasil diselamatkan keluar rumah. Jadi pas dijenguk anakku, Bu, ada api, jadi kita keluar, sudah kami keluar ke sini. Uang itu sangat tahu rame kan, cepat lah sambil ngambil banyu kan, banyu kecil. Ini bangunan apa, Pak? Ini rumahnya Pak mantan Wagub Pak Setia Najuri. Oh, sekarang diperuntukkan tempat apa, Pak? Gudang atau apa? Nggak tahu jalan ceritanya, tahu yang kita baru tahu aja, singkat sini aja. Kan ternyata rumah itu jadi gudang oleh mobil mereka itu. Api dapat dipadamkan setelah warga dibantu petugas damkar berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan unit motor hasil rampasan penagih utang diamankan dari sebuah lahan kosong di Bogor, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan seluruh motor tidak memiliki surat resmi.
Puluhan motor tanpa surat resmi digerebek polisi di sebuah lahan kosong Kampung Keramat, Tanah Baru, Bogor Utara. Seluruh motor ini merupakan hasil penarikan yang dilakukan penagih utang atau mata elang dengan cara merampas di jalan dari tangan warga. Total ada 26 motor dan warga mengaku lokasi ini sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Seluruh motor pun diangkut ke Mapolresta Bogor Kota sebagai barang bukti. Ada beberapa kejadian debt collector yang memepet, kemudian mengambil secara paksa, walaupun dan akhirnya menandatangani persetujuan, tetapi dalam prosesnya memang ada katakan beberapa hal upaya paksa. Polisi meminta warga yang motornya diambil paksa mata elang untuk mengambilnya kembali ke Mapolresta Bogor Kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun harus membawa bukti surat kelengkapan kendaraannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikannya. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun, tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita ada jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Masuk ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik dari Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta umum atau Super Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau sekarang masih di Jakarta. Terima kasih.
Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi adalah Roy Suryo. Dan berikut pemirsa pernyataan kuasa hukum Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat. Dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu siang. Para terlapor menyebut menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauziah Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauziah Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dengan agenda mediasi dihadiri penggugat dan tergugat dan berlangsung tertutup.
Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan kuasa hukumnya. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Muhammad Taufik diminta pihak penggugat untuk menjadi mediator dalam sidang pertama. Dan permintaan itu disetujui para penggugat serta sesuai undang-undang yang berlaku. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan sejumlah dokter terhadap Menteri Kesehatan terkait proses pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia kembali digelar di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Rabu siang. Namun agenda sidang yang semestinya menghadirkan keterangan saksi ahli dari pihak tergugat, intervensi harus tertunda, pemirsa. Pasalnya para saksi yang dijadwalkan hadir justru mangkir dari persidangan. Sesuai agenda, pihak tergugat diharapkan membawa bukti dan menghadirkan saksi guna memberikan klarifikasi atas gugatan terhadap keputusan Menteri Kesehatan tentang anggota Kolegium Kesehatan periode 2024 hingga 2028. Kolegium merupakan entitas keilmuan yang tidak sepatutnya diintervensi oleh pemerintah. Persidangan jelas sekali bahwa pembentukan kolegium itu dibuat dan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Sekretariat. Buktinya apa? Pansel ketika dilakukan tanya jawab mengatakan bahwa dia juga nggak tahu kenapa ditunjuk jadi pansel. Pelaksanaan eksekusi tanah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berbuntut panjang karena diduga telah mengeksekusi objek tanah yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM sah dari Badan Pertanahan Nasional. Inilah pelaksanaan eksekusi tanah di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat seluas 6 hektar yang dimohonkan oleh Muksin Maksun. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan, pemirsa. Sejumlah pihak termohon yang keberatan dalam eksekusi yang dinilai janggal ini pun akan melakukan upaya hukum. Pasalnya di objek yang dieksekusi diduga ada 4 sertifikat hak milik yang dikeluarkan BPN Lombok Barat yang tidak pernah masuk dalam gugatan pokok perkara awal. Dibora, satu atas nama Pak Idris, kemudian satu atas nama Bu Isinta. Dasarnya eksekusi hari ini keputusan pengadilan perkara pokok itu setelah PK. Selama eksekusi itu dilakukan sesuai dengan sertifikat yang kami ada, silakan dilakukan. Tapi kalau penetapan eksekusi tidak sesuai dengan sertifikat yang masih aktif. Kapal yang membawa beras dan sembako tertahan di tengah laut, pemirsa, akibat pendangkalan di alur muara pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Banyak kapal-kapal besar menunggu selama 5 hari hingga air pasang tinggi agar dapat bongkar muat. Sebanyak 7 kapal bersandar di pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung tertahan di tengah laut. Hal tersebut dikarenakan alur sungai di pelabuhan mengalami pendangkalan sehingga kapal yang ingin merapat harus menunggu air laut pasang tinggi. Akibatnya banyak kapal-kapal besar harus menunggu selama 5 hari hingga air benar-benar pasang tinggi agar dapat masuk ke pelabuhan guna bongkar muat. Dampaknya berbagai muatan kapal seperti beras dan sembako tidak dapat dibongkar tepat waktu yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak sehingga menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi di daerah Bangka Belitung. Seandainya tadi saya diizinkan, saya bisa terjun itu. Airnya hanya 1,5 meter. Kalau surutnya 80 cm. Nah, nanti jam 9 malam baru bisa air ketemu air 12. Baru ketemu air 4 meter. Sedang kapal itu 4,9 meter, hampir 5 meter. Air kita hanya paling tinggi 1,2 meter. Sudah 5 hari. Itulah kendalanya kenapa Bangka Belitung inflasinya tinggi. Harusnya bawang merah 6.000, misalnya ini bisa 9.000. Beras harusnya di bawah 10.000, bisa 14.000 karena dibeban ke rakyat semua.
Pihak gubernur akan mengambil kebijakan untuk mengeruk alur muara Pangkal Balam dengan cara ditambang. Selama masa penambangan nantinya, pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke pelabuhan Sadai Tobo Ali atau Belinyu Bangka sehingga kapal pembawa sembako dapat segera bongkar muat dan tidak terjadi kenaikan harga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Berkas perkara 2 oknum TNI yang menembak polisi di Waikanan Lampung diserahkan Denpom 11.3 Lampung ke Auditorat Militer 104 Lampung. Berkas tersebut telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Penyidik Denpom 23 Lampung menyerahkan Kopda B dan Peltu YHL, 2 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus gugurnya 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat penggerbekan arena judi sabung ayam di Lampung beberapa waktu lalu ke Auditorat Militer 105 Palembang. Selain menyerahkan tersangka Denpom 23 Lampung, juga menyerahkan berkas perkara kedua tersangka dan barang bukti berupa senjata api ilegal. Penyerahan dilakukan karena berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Menurut keterangan Denpom 23 Lampung, 2 berkas tersangka merupakan 2 tindak pidana berbeda. Berkas perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang, pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan perjudian yang dilakukan oleh diduga tersangka Kopda Basaksa. Jadi 340, 2338, Undang-Undang Darurat dan Pasal 323. Berkas satunya tersangka Peltus Yunherudis itu perkara perjudian 303. Kami untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, kami akan membuat namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini sama skepera kami limpahkan kepada pengadilan militer, dan pengadilan militer nanti kami informasikan juga ya kepada rekan media kapan kami akan menyerahkannya. Secepatnya kita akan proses. Sebelumnya pada 17 Maret 2025 lalu, Kopda B diduga menembak 3 orang polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat menggerebek arena judi sabung ayam. Akibat penembakan itu, 3 anggota polisi tersebut gugur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kuntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin angkat bicara terkait adanya usulan forum Purnawirawan TNI yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menhan memastikan pemerintah menghormati apa yang menjadi pemikiran tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan TNI tersebut. Ia menyebut pemerintah akan mengkaji usulan itu. Sebelumnya, pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan bagi pernyataan sikap terhadap situasi nasional terkini. Ya, kita mendengar semua masukan dari para senior-senior. Kita kaji mana yang positif dan mana yang bisa kita lakukan pembahasan lebih lanjut. Jadi kita menghormati apa yang menjadi tuntutannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya.
Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang rencananya akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Ya, Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah ini berbeda. Secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya, kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Pemirsa, rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak menjadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lainnya. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri Selasa lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun ada momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, sempat menyindir Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten, mantap nih Kang Deddy nih. Sindiran itu pun ditanggapi santai Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa konten-konten yang dibuatnya justru memberi manfaat efisiensi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan.
Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sementara dari sindiran yang dilontarkan, Gubernur Kalimantan Timur justru berbalik menjadi bumerang. Setelah warganet ramai-ramai membela Deddy Mulyadi dan akun Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menuai gelombang komentar dari netizen. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jemaah haji. Pemirsa, diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Serangkaian proses koordinasi pun telah dilakukan, termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otoritas Bandara Madinah, dan 8 syarikat untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Para petugas haji Dakar Bandara akan memberi layanan di 4 titik, diantaranya layanan fast track untuk jemaah dari embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di terminal haji. Berdasarkan data, kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei mendatang, di antaranya jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede akan tiba pukul 6:15 waktu Arab Saudi. Kemudian selanjutnya jemaah haji asal embarkasi Lombok pada pukul 7:20 waktu Arab Saudi, dan jemaah haji asal embarkasi Solo akan tiba pada pukul 9:40 waktu Arab Saudi. Kami hari ini telah menyiapkan beberapa petugas yang datang dari Indonesia maupun petugas yang direkrut di Arab Saudi. Kami baru menyelesaikan bimbingan teknis untuk tenaga pendukung Arab Saudi sebanyak sekitar 50 orang yang ditugaskan di bandara, dan yang sudah tiba dari Jakarta kurang lebih ada 90 orang. Insya Allah nanti akan kami lakukan upaya-upaya persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi total berapa petugas? Saat ini sudah ada sekitar 140-an jamaah kira-kira. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji kembali diingatkan agar bijak dalam membawa barang bawaan. Hal ini ditekankan Kepala Daerah Kerja atau Dakar Bandara, Abdul Basir, agar calon jemaah haji ini dapat kembali meninjau ketentuan barang bawaan yang boleh dan tidak boleh dibawa ke Tanah Suci. Hal ini guna memastikan proses layanan di bandara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat proses penyortiran barang yang dilarang. Adapun diantaranya obat-obatan dan rokok dalam jumlah banyak.
Calon jemaah haji juga diimbau untuk menghindari penggunaan selotip atau lakban secara berlebihan pada bungkusan barang bawaan jemaah, khususnya makanan, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan berpotensi dibongkar pihak petugas di bandara. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh jamaah. Yang pertama, jamaah harus mengetahui barang-barang bawaan yang diizinkan masuk ke dalam kabin maupun yang dilarang. Barang-barang yang dilarang masuk ke kabin nanti harus disimpan di dalam bagasi. Berikutnya ada termasuk kategori barang-barang terlarang, misalkan obat-obatan, rokok dalam jumlah yang banyak. Itu juga harus dihindari bagi jamaah, karena barang-barang yang terlarang itu nanti akan mengganggu flow layanan kami di bandara. Biasanya kalau ada barang-barang yang disita atau diperiksa oleh Bea Cukai, itu nanti akan menghambat kecepatan layanan kami di bandara. Termasuk apabila jamaah membawa barang-barang yang sifatnya makanan begitu, kami himbau untuk dibungkus sewajarnya saja, tidak perlu dibungkus berlebihan menggunakan lakban yang terlalu rapat, karena itu akan menimbulkan kecurigaan berlebihan oleh pihak Bandara Arab Saudi. Pemirsa, Wali Kota Semarang memenangkan kategori Women in Public Policy dengan subkategori Excellent in Budget Transparency and Priority dalam ajang Women Inspiration Award 2025. Ya, penghargaan yang diterima Jaidi menjadi pacuannya untuk memajukan Kota Semarang dalam 5 tahun mendatang. Untuk Women in Public Policy, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti selaku Wali Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meraih penghargaan Women Inspiration Award 2025 dalam kategori Women in Public Policy dengan subkategori Excellent in Budget Transparency and Priority. Penghargaan ini diberikan atas perannya sebagai salah satu wanita pemimpin daerah yang memiliki visi serta keberanian untuk membuat kebijakan yang berdampak bagi berbagai kalangan. Ini adalah bagian dari upaya kami, saya dan Pak Iswar, untuk mendorong supaya Kota Semarang menjadi kota perekonomian yang adil dan merata, dan tentu lestari dan inklusi. Ini permulaan, start ini. Kalau ibaratnya sepeda motor nih, blayer-blayer nih. Kalau ternyata dari bunyi mesinnya itu lancar, ya kita akan jalan terus nanti setahun. Terus dari kita harus rawat. Pemerintah kota nggak bisa sendiri loh. Ini harus bersama masyarakat, terutama yang Semarang bersih itu. Menjadi Wali Kota Semarang terpilih pada Pilkada 2024 yang lalu, Agustina memiliki 5 program unggulan yang dicanangkan dalam 100 hari kerja pertamanya, yaitu Semarang Bersih, Semarang Sehat, akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, pembangunan infrastruktur merata, hingga rumah inspirasi bagi penyandang disabilitas. Melalui sinergi dan keikutsertaan setiap warga Semarang dalam kelima program prioritas ini diharapkan mampu membawa Kota Semarang lebih baik di masa mendatang. Dari Jakarta, Aprida Rida, Koirudin, Ayus melaporkan. Sejumlah istri duta besar negara sahabat mendatangi pusat penelitian dan inovasi sebuah produsen kosmetik kenamaan tanah air. Selain menjadi momen untuk saling berbagi ilmu, kesempatan ini juga digunakan untuk mengenalkan Indonesia sebagai negara industri kosmetik. Produsen kosmetik kenamaan Indonesia, Paragon Corp menerima kunjungan sejumlah istri duta besar negara sahabat di pusat penelitian dan inovasinya di Bilangan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten. Diisi dengan sesi talk show, kunjungan ini menjadi ajang untuk saling berbagi ilmu guna mempererat hubungan baik dengan negara-negara sahabat dan memperkuat kolaborasi global. Para istri duta besar juga belajar langsung bagaimana memadukan alat kosmetik hingga merias wajah mereka. Kita ingin meninggalkan memori Indonesia itu bukan hanya tourism atau beberapa peninggalannya, tapi juga Indonesia sebagai negara industri kosmetik. Saya sangat senang sekali ya, saya hadir di Paragon yang tadi saya belajar gitu ya, belajar dari perjalanan dari Paragon. Saya merasakan bahwa ini loh sebetulnya yang kita cari ya, sebuah bukan hanya sebuah industri untuk
konsumennya, tetapi bagaimana industri itu menjadi keluarga besar, bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan semuanya, sehingga ada perasaan ownership, ada perasaan memiliki, ya, yang ini Paragon merawat dengan baik. Dengan kegiatan bertajuk Light from Heart to the World ini, Paragon meyakini bisa membuka pasar khususnya di beberapa negara sahabat. Diharapkan kegiatan ini juga mengandalkan Indonesia bukan hanya sebagai negara pariwisata yang indah, tapi juga sebagai negara industri kosmetik yang berpotensi tinggi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa terlibat kericuhan saat menggelar demo di Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ya, para demonstran terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat aksi kericuhan dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Kericuhan terjadi saat para mahasiswa mendesak masuk ke halaman Polres meminta bertemu pejabat kepolisian setempat. Namun upaya tersebut dihalangi pagar betis aparat hingga terjadi saling dorong. Untuk menerobos masuk ke dalam, para mahasiswa ini menggunakan mobil komando yang mereka bawa sebagai alat untuk mendesak barisan polisi. Bentrokan pun terjadi hingga terlibat aksi saling pukul, meski akhirnya dipukul mundur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Polres Bangkalan yang dianggap gagal meredam maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Hal itu. Tanggapan sampean mengenai kejadian ini bagaimana? Sangat menyayangkan, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh kepolisian, karena kita datang secara prosedural dan datang secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari pihak kepolisian. Sementara Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menegaskan pihaknya sangat terbuka atas berbagai kritik masyarakat. Namun jika aksi mahasiswa terlalu provokatif dan mendesak masuk dengan cara kasar, pihaknya akan bertindak sesuai SOP penanganan demonstrasi. Kami mengapresiasi dan kami welcome dengan mereka. Kami sudah menyiapkan pengamanan dengan rapi, namun karena dari mereka mungkin tadi mendorong masuk, sehingga mekanisme kami jalankan. Tetap salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Ya, salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarhawi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pemuda bentrok di wilayah Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga karena selisih paham terkait jasa penjagaan lahan. Bahkan salah satu kelompok membawa senapan. Aksi saling serang antara dua kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga, bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara dua kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame ya? Berantem apa gimana bang abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Oh, lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi telah menangkap 19 orang dalam peristiwa bentrok antar dua kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam peristiwa ini Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin Pak? Kurang lebih ada 19 di Polres. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menderita luka bakar akibat ledakan tabung gas LPG ukuran 12 kg. Pemirsa, ledakan tabung gas ukuran 12 kg terjadi di perumahan Agra Residen Jalan Karungrung, Kecamatan Rapocini. Dapur, ruang tengah dan atap rumah hancur berantakan akibat kebocoran gas yang mengendap di dalam ruangan. Dalam kejadian ledakan tabung gas tersebut, Lili, wanita pemilik rumah berusia 68 tahun, terluka parah. Korban menderita luka bakar hingga 35% dan langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengumpulkan barang bukti dan juga memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, CEO BPI Danantara Ruslan Ruslani menyebut hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal keuangan syariah dapat berperan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Menurut Ruslan, pangsa pasar termasuk aset perbankan syariah di Indonesia masih kurang dari 9% dari total perbankan nasional. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 87%-nya merupakan umat Islam. Angka itu jauh di bawah negara dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit seperti Malaysia dan juga Qatar yang masing-masing mencapai 29% dan juga 27%. Tidak hanya itu pemirsa, tingkat inklusi keuangan syariah yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah di Indonesia juga baru 12,88% pada tahun 2024. Inklusi terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memang masih relatif, kalau kita bilang masih jauh dari harapan ya, kurang lebih hanya 12,7%, dan kontribusi juga perbankan syariah terhadap total perbankan tadi saya sudah sampaikan masih kurang dari 9%. Kerjasama ini harus kita tingkatkan di semua sektor yang berhubungan dengan penguatan ekonomi syariah, termasuk juga dalam bidang pengembangan dunia usahanya, misalnya di retail dan yang lain-lainnya. Bagaimana itu terus kita akan kerjasamakan. Pemirsa, ada kembali di News Pagi. Pemirsa, dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta Kamis dini hari. Di Jakarta Utara, kebakaran menimpa gudang penyimpanan barang aksesoris telepon genggam. Sementara di Jakarta Timur, 3 bangunan ludes terbakar diduga ulah penghuni rumah yang bermain api. Kebakaran menimpa 3 bangunan di Jalan SMA 14 Cililitan, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Api dengan cepat merembet karena banyaknya material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 15 unit mobil dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara ini ada laporan, kita nggak paham ya, jangan ini dugaan sementara. Ini ada orang yang bermain api nih penyebabnya ya. Terdapat banyaknya rongsokan lalu menyambar ke barang-barang yang lainnya. Korban nihil tidak ada.
Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan barang aksesoris handphone di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Belum diketahui pemicu terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani jajaran Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangmati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh di Pekalongan, Jawa Tengah menggelar istighosah dan doa bersama di Monumen Juang 45. Mereka menyerukan sebanyak 6 tuntutan, salah satunya penghapusan outsourcing dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru. Dalam peringatan BD tahun ini, ratusan buruh di kota dan Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang menggelar aksi. Para buruh ini mengadakan istighosah dan doa bersama di Monumen Juang 45, Kota Pekalongan, Rabu malam. Aksi ini menjadi simbol perjuangan para buruh yang rela berkumpul di malam hari untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dengan menyalakan sejumlah obor sebagai simbol semangat perjuangan, para buruh tanpa khusyuk membaca zikir dan doa. Dalam orasi yang disampaikan oleh tokoh buruh, terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan, antara lain penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, upah layak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, perlindungan pekerjaan rumah tangga, dan pengesahan RUU Perampasan aset. Harus kita mulai berani menyuarakan itu, karena walaupun bagaimana NKRI ini harus bebas dari korupsi. Notabene kalau semuanya itu bebas, otomatis kehidupan akan berjalan normal. Diharapkan dengan kegiatan ini perjuangan buruh dapat tercapai dan hak-hak para buruh dapat terpenuhi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo akan hadir dalam puncak Hari Buruh di Jakarta hari ini. Acara tersebut akan digelar di lapangan Monas. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada 1 Mei. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan Presiden Prabowo itu dilakukan setelah Serikat Buruh mengirim undangan untuk menghadiri acara buruh. Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir esok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Akan berpidato juga ya rencananya besok, Mas Pras? Ya pastilah, nanti minta memberi sambutan. Akan didampingi dengan Wapres juga nggak? Kami cek dulu ya, jadwal masing-masing ya. Puncak acara buruh akan digelar di lapangan Monumen Nasional Jakarta besok. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi tersebut akan diikuti 200.000 buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Selain Jakarta, peringatan Hari Buruh juga akan digelar di sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia akan menerapkan penyesuaian pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebanyak 39 kereta keberangkatan dari Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen pada 1 Mei atau bertepatan dengan Hari Buruh, sebaiknya bersiap dengan rekayasa operasional yang akan diterapkan PT KAI Daob 1 Jakarta. Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko mengungkapkan, sebanyak 39 KA keberangkatan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang. Tujuannya agar para calon penumpang tidak mengalami keterlambatan akibat terjebak di tengah kemacetan masa buruh. Ada sebanyak 39 perjalanan kereta api jarak jauh. Keberangkatan dari stasiun Gambir ada sebanyak 21 kereta api, dan stasiun Pasar Senen ada sebanyak 18 kereta api. Yang biasanya tidak berhenti di stasiun Jatinegara akan diberhentikan di stasiun Jatinegara khusus pada tanggal 1 Mei 2025 esok hari.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait peringatan Hari Buruh, kita telah terhubung dengan rekan Amri Narida di lapangan Monas Jakarta, kemudian rekan Rudi Setiawan di Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke rekan Rudi Setiawan terlebih dahulu. Selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi terkini di Karawang pagi hari ini? Apakah sudah terinfo berapa banyak buruh yang nantinya akan menuju Jakarta? Dapat kami informasikan untuk ribuan warga yang akan segera berangkat ke Jakarta, atau ya tepatnya di Monas ini saat ini sedang dalam proses persiapan, di mana memang untuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini ada beberapa titik yang akan diberangkatkan. Di antaranya memang dari beberapa kawasan industri, yang di mana saya ini berada di kawasan industri Surya Cipta di Karawang Timur, dan di sini merupakan tepatnya seperti saya berada di titik di mana ini titik salah satu yang akan nanti diberangkatkan ke daerah Monas, Jakarta. Adapun dari Karawang sendiri, ribuan buruh ini selain di kawasan Suracipta juga ada di beberapa juga ada kawasan industri yang terbesar, yaitu di kawasan KIC. Kemudian juga ada kawasan KIM dan juga ada kawasan KIC. Dan di sini ada beberapa kawasan memang yang cukup besar, dan hampir seluruh kawasan industri yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini akan mengirimkan buruh perwakilan dari masing-masing perusahaan, di mana kondisi saat di Karawang sendiri mereka nanti akan berangkat bervariasi. Memang ada yang berangkat, ada yang mulai dari saat ini sedang menjalani persiapan, juga nanti yang akan berangkat mulai dari pukul 7, dan juga ada juga yang mereka berangkat nanti pukul 9, di mana memang ada titik-titik di Jakarta sendiri ada terbagi dua. Ada beberapa serikat buruh, di antaranya memang serikat buruh selain dari PSPI, ada beberapa juga ada Kasbi, dan Kasbi juga nanti akan rencananya juga berangkat. Mereka tempatnya memang berbeda, tidak ke Monas, namun mereka berangkatnya nanti akan ke gedung DPR RI. Bukan mereka di situ akan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Ya, untuk sementara ini saya dapat gambarkan bahwa kondisi terkini yang berada di lokasi saya ini berdiri. Saat ini ada beberapa bis yang sudah ada 10, rencananya akan 10 bis berangkat untuk diberangkatkan ke Monas. Ya, saya akan menggambarkan secara langsung saja bahwa memang kondisi saat ini beberapa bis dan buruh-buruh juga sudah mulai berdatangan. Di antaranya ya ini dapat saya perdetil, ini kondisi di salah satu perusahaan, di mana memang untuk kawasan industri di Karawang ini cukup banyak, jadi memang dipusatkan di titik-titik terpisah, ya Yasmin, di mana untuk buruh sendiri tuntutannya di antaranya memang kalau dari mereka itu nanti akan bertemu dengan Presiden Prabowo, di mana ya Yasmin. Ya baik, nampaknya. Ya baik, terima kasih rekan Rudi atas laporan Anda dari Karawang, Jawa Barat. Nampaknya tidak hanya ke Monas ya, nantinya untuk para buruh di Karawang juga akan menuju ke gedung DPR RI untuk berunjuk rasa pada hari ini. Selanjutnya kita akan memantau situasi di lapangan Monas Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan Amri Narida di sana. Selamat pagi Amri, seperti apa kondisi di Monas pagi hari ini? Iya, Yasmin, untuk situasi di lapangan Monas yang menjadi salah satu ataupun juga titik pusat nanti diadakannya acara Hari Buruh. Kalau untuk saat ini kami melihat memang belum terlihat adanya kedatangan ataupun juga kehadiran dari buruh ataupun juga peserta yang akan mengikuti acara pada Hari Buruh pada hari ini. Namun seperti terlihat di layar yang ditunjukkan oleh juru kamera kami Novan Dwi, ini tentunya sudah dilakukan persiapan-persiapan oleh petugas, baik itu petugas gabungan polisi ataupun juga TNI begitu ya. Sudah ada sejumlah pembatas, lalu juga di area dekat Taman Pandang ini kalau kami melihat pun juga sudah terlihat adanya petugas-petugas yang sedang apel tadi, lalu juga akan mulai standby untuk nanti mengawal begitu maksud kami para peserta yang akan mengikuti acara Hari Buruh pada hari ini. Nah, informasi yang kami dapatkan sebenarnya kalau untuk Hari Buruh pada hari ini dihadiri oleh Presiden Prabowo
Prabowo Subianto, dan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pidato rencananya pada pukul 10 hingga 11 siang hari. Di depan kurang lebih ada 170.000 hingga 200.000 peserta yang akan mengikuti acara Hari Buruh di area titik Monas ini. Nah, kalau kami melihat bahwa skalanya cukup besar, memang dari pihak kepolisian, terutama kepolisian lalu lintas, ini menyampaikan meskipun nanti untuk di area Monas pesertanya hampir ratusan ribu, namun tidak akan memberlakukan penutupan jalan. Seperti yang terlihat di area tempat kami melaporkan saat ini, di area sekitar Monas pun juga kami melihat untuk jalan-jalan tidak ditutup, tidak seperti ketika ada aksi demo biasanya yang mana untuk di area Patung Kuda ini ditutup, namun sekarang areanya jalan semua dibuka dan juga kendaraan ini bisa melintas dengan normal. Nah, memang ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian tentunya untuk mengantisipasi nanti adanya kepadatan, dan fokus utama dari pihak kepolisian lalu lintas ini adalah mereka akan mengatur arus kedatangan dari massa buruh yang mana mereka berasal tidak hanya dari Jakarta namun juga berasal dari luar Jakarta. Dan tidak hanya itu, ada sejumlah titik, Yasmin, yang memang dari pihak kepolisian lalu lintas ini menyarankan dari masyarakat untuk dihindari pada hari ini. Di antaranya adalah area Monas, lalu juga Jalan Sudirman Tamrin, area Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, Tugu Tani, dan juga Komplek DPR MPR RI. Karena titik-titik 9 titik yang saya sebutkan tadi, ini adalah titik-titik yang nanti akan rawan padat dan juga akan mungkin terjadi kemacetan. Tentunya kita nantikan bersama, semoga acara pada hari ini dapat berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Kembali ke Anda, Yasmin. Baik, terima kasih Amrina Arida melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda dekat daerah Monas ya, Jakarta. Dan sebelumnya ada rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.